Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman, balik lagi kita di YouTube Pak Inggi teman-teman. Saat ini saya berada di Monumen PHB Auri. Jadi monumen ini untuk menceritakan tentang sejarah penyampaian berita ya teman-teman. Penyampaian berita serangan umum 1 Maret tahun 1949. Jadi kemudian di sini itu tersimpan perangkat radio ya untuk mengirimkan berita itu ke dunia internasional. Dan kemudian pada tahun 1980-an ya itu kemudian diabadikan atau dibuat menjadi satu monumen oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dan monumen PHB Auri ini juga terletak bersebelahan dengan TK Negeri 1 Maret Playun. Ya demikian teman-teman, kita lihat dulu monumennya ya teman-teman. Nanti kita bisa tentang isi monumen tersebut. Nah, di sini ada kunjungan teman-teman, ini dari teman-teman, saya nggak tahu dari mana ini, nanti kita tanya-tanya. Kita ke monumennya dulu teman-teman. Jadi kalau kita baca di sini teman-teman, pada waktu itu 19 Desember 48 sudah dikeluarkan suatu perintah kilat oleh Panglima Besar Angkatan Perang Letnan Jenderal Sudirman. Itu yang menyebutkan bahwa pertama, kita telah diserang. Kedua, pada tanggal 19 Desember 48 Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo. Kemudian ketiga, pemerintah Belanda telah membatalkan persetujuan gencatan senjata. Dan keempat adalah perintah semua angkatan perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda. Kemudian setelah dikeluarkan perintah kilat tersebut, maka sejak tanggal 19 Desember 48 itu mulai terjadi ini ya teman-teman ya, serangan ya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap kolonialis Belanda. Dari sejarahnya itu 1745 itu proklamasi Republik Indonesia. 19 Desember 8 rakyat semua berencana dengan penuh kesadaran mulai di seluruh Nusantara untuk mengusir kolonialis Belanda yang jajah ke Indonesia dan menuju kota Republik Indonesia Jakarta. Nah, kemudian tanggal 1 dilakukan serangan umum terhadap kolonialis Belanda di ibu kota saja pada siang hari. Tentara Nasional Indonesia menguasai ibu kota selama 6 jam. Kemudian pemancar PC2 di sini ya, pemancar PC2 itu pada hari itu juga menyiarkan berita tentang serangan tersebut yang secara estafet via Sumatera, Birma, dan India diterima oleh perwakilan RI di PBB. Jadi perangkat radio atau lokasi ini sangat-sangat penting ya teman-teman dalam mengabarkan terjadinya serangan umum 1 Maret dan pemerintah Indonesia menguasai ibu kota selama 6 jam. Kemudian 29 Juni 1949, Perang Rakyat Semesta memaksa kolonialis Belanda meninggalkan Indonesia secara berangsur-angsur, dimulai dari ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta. Kemudian 1 Mei 1963, Irian Barat kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Kemudian Republik Indonesia bersih dari kolonialis Belanda. Nah, kemudian tuh atas penyampaian penyampaian berita tentang serangan umum itu, kemudian di tempat ini dibangun tugu peringatan Perang Rakyat Semesta atas prakarsa Yayasan 19 Desember 48, teman-teman. Jadi ini monumennya teman-teman ya. Nah ini tugunya teman-teman ya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Tugu Peringatan Rakyat Semesta ini atas perintah Bapak Presiden Soeharto diresmikan pada tanggal 10 Juli 84. 1984 ya teman-teman, koreksi, oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono IX.
Di sini adalah stasiun radio Auri PC2. Nah ini tiga buah ini ya teman-teman, tapi kita nggak bisa masuk teman-teman. Juru kuncinya teman-teman, jadi sini salah ini radionya tuh disembunyikan di sini teman-teman ya, di rumah salah satu petani ini. Petani di sini. Ada baca. Ini telepon pengurusnya ya. Oh, di sini adalah rumah Bapak Prawiro Setomo. Jadi disampaikan andai saja waktu itu tidak ada PHB Auri, maka eksistensi kemerdekaan pemerintah Indonesia mungkin tidak pernah diketahui dunia internasional. Jadi ini waktu itu kalau nggak salah radio PC2-nya itu dan jaringannya itu disimpan di rumah suatu petani namanya Pak Prawiro Setomo. Ini kalau nggak salah ini dapurnya nih kalau nggak salah teman-teman. Bisa kita intip sebentar. Wah itu tumpah. Oh di sana nggak bisa masuk. Oh sana dikunci. Dapurnya teman-teman, jadi disimpan di situ kalau nggak salah tuh. Disembunyikan pemancar radionya di sini. Jadi ini sangat bersejarah teman-teman. Kalau tidak seringkali rutin mahasiswa angkatan udara ya ini berkunjung ke sini teman-teman untuk memperingati sejarah ini. Sebelahnya adalah TK negeri. Ya demikian teman-teman video kita singkat kali ini tentang monumen stasiun radio Auri PC2. Semoga tugu atau monumen ini dapat meningkatkan kita tentang rasa bangga atau nasionalisme kita terhadap perjuangan yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Demikian teman-teman, sampai jumpa di YouTube Pak Inggi selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.